Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita bersama merenungkan firman Allah. Memang kita akan bersama merenungkan Yunus, tetapi bacaan kita diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 1 sampai dengan 4 yang berbunyi demikian. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Yang diberikan oleh Tuhan Yesus tanda Nabi Yunus. Kita tidak asing dengan tanda-tanda. Mengapa demikian? Karena di masyarakat kita berlaku tanda-tanda. Kita memahaminya. Kalau mata kita kedutan, oh mau menerima sesuatu, oh mau ada sesuatu. Kalau ada burung yang berbunyi, oh tandanya begini. Dan banyak hal yang lainnya. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Yesus, Yesus memberi tanda. Awalnya diberikan kepada orang Saduki, kepada orang Farisi yang mereka membutuhkan tanda. Oleh karena itu Yesus berkata, hanya tanda Nabi Yunus. Ada apa dengan Nabi Yunus? Kita mencoba mengingat kembali satu peristiwa yang sebenarnya begitu luar biasa. Kita pahami dengan maksud-maksud itu. Apa yang dimaksudkan di sana? Yunus dan kejahatan Niniwe menjadi cermin bagi kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam Yunus pasal 1 ayat 2 dan 3a, kita melihat bagaimana kejahatan Niniwe yang begitu luar biasa. Ya, mungkin itu juga sama terjadi di masyarakat kita. Oleh karena itu Tuhan mengutus Yunus agar Niniwe bertobat. Awalnya Yunus tidak mau, tetapi akhirnya mau. Dan ketika mau, diberitahukan kepada Niniwe bahwa Allah akan bertindak, maka raja beserta rakyatnya, mereka mengadakan perkabungan. Mereka bertobat. Mereka mengakui akan kesalahannya. Bahkan perkabungan mereka ditandai dengan puasa. Mereka melakukan ini semua oleh karena mengingat kejahatannya. Bukan saja manusia, bahkan ternaknya pun demikian. Akhirnya apa? Yang kita baca di dalam Yunus pasal 3 ayat 10 kita melihat Allah berbelas kasihan. Allah menyesal dari rencananya untuk menghukum Niniwe. Hal ini menjadi cerminan bagi kita. Itu satu tanda untuk kehidupan masa sekarang. Kejahatan sebesar apapun, bila kita mau bertobat, maka Allah sumber selamat menyatakannya kepada kita semua. Yang kedua, kita mencoba melihat pengalaman lebih lanjut. Apa yang terjadi ketika Yunus tidak mau melaksanakan sebelum terjadi kejadian. Yunus dan orang kapal gelora laut yang menakutkan. Badai besar terjadi di sana. Kalau kita membaca di dalam pasal 1 ayat 4 sampai dengan 5a, kita melihat betapa takutnya mereka oleh karena badai besar itu. Gejolak yang terjadi begitu luar biasa, oleh karena itu mereka saling menuduh. Terjadi kegaduhan, siapa di antara kita yang berbuat jahat, karena mereka biasa melakukan hal-hal yang baik. Namun itu semua tidak cukup. Akhirnya pengakuan Yunuslah yang menjadikan mereka selamat. Dan akhirnya Yunus dilemparkan ke laut, ditelan oleh ikan. Ini menjadi tanda bagi kehidupan kita, supaya kita percaya bahwa ketika terjadi badai kehidupan sebesar apapun, ketika kita mau berseru kepada Tuhan, maka akan
diselamatkan. Demikian pula terjadi, orang-orang kapal itu diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan Yunus sendiri? Yunus akhirnya di dalam perut ikan melaksanakan pengakuan dan menyatakan satu kemuliaan Tuhan, bahwa Yunus pun setelah berseru kepada Tuhan diselamatkan. Memberi gambaran kepada kita semua. Di dalam perjalanan kehidupan kita ini tidak lepas dari badai kehidupan, tidak lepas dari gejolak alam yang seringkali menakutkan, membuat gusar oleh karena hal-hal yang besar. Tetapi berserulah kepada Tuhan, maka Allah akan menyelamatkan. Dan kita percaya, seperti yang dikatakan pasal 1 ayat 14 sampai 16a, ketika itu dinyatakan oleh Allah bahwa mereka sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, mereka pun diselamatkan. Yang ketiga, Yunus dan pohon jarak. Ada apa dengan hal ini? Kalau kita membaca di dalam Yunus pasal 4 ayat 6 dan 8a, kita melihat di sana pohon jarak itu atas kehendak Tuhan, atas penentuan Tuhan. Dalam satu malam dia bertumbuh subur sehingga menaungi Yunus, menjadikan dirinya sukacita karena pohon jarak. Tetapi Allah juga berkehendak dalam satu malam juga bahwa pohon jarak itu bisa layu. Kalau kita membaca pasal yang keempat ayat 6 sampai 8a, kita mengerti dengan jelas akan kebenaran ini. Atas otoritas Allah, karena memang Tuhan itu berotoritas tak terbatas. Oleh karena itu mari kita percaya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, seharusnya kita tetap percaya. Sebagai mahasiswa, sebagai pribadi, atau bahkan juga sebagai masyarakat, ketika diutus Tuhan, marilah kita percaya bahwa harusnya kita berangkat agar mereka yang dalam kehidupan yang jahat boleh selamat. Dan ketika kita sampai, kita dipakainya, karena Allah menghendaki siapapun juga yang berbuat jahat ketika mau bertobat, maka Allah sumber selamat akan berkehendak menyelamatkan kehidupan kita. Kiranya dengan kebenaran ini membuat kita hidup lebih baik, hidup lebih sungguh, hidup lebih berkenan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin.